Selamat sore teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas ESK mengadakan webinar online yaitu tentang kewaspadaan gangguan pendengaran bersama Yayasan Aurica. Pasti kalian banyak yang bertanya, buat apa sih webinar ini? Apa pentingnya? Orang pendengaran saya sudah sehat. Nah, itu semua akan terjawab pada webinar online kali ini. Sebelumnya, mari saya perkenalkan diri saya, Arvando Kagi, dan dua pembicara kita. Silahkan perkenalan dulu Pak Yohanan dan Pak Dwi. Oh ya, baik. Saya perkenalkan, nama saya Yohanan Nugroho. Saya dari Yayasan Aurica Surabaya. Ya, terima Terima kasih Pak Yohanan. Pak Sri Kutomo. Baik, selamat sore. Terima kasih Mas Arvando dan teman-teman ya, Stephen juga. Saya Sri Kutomo, saya dari Yayasan Aurica di Surabaya yang bergerak di bidang rehabilitasi ya, terutama untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, terutama bagi untuk anak-anak yang masih terutama di bawah 5 dan di bawah 3 tahun. Sehingga terima kasih sekali kesempatan yang diberikan kepada kami dari Yayasan Aurica, baik saya dan Pak Yohan. Terima kasih. Nah, terima kasih atas perkenalannya. Nah, teman-teman udah kenal kan sama pembicara kita. Nah, mungkin sekian saja pembukaan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan penyampaian materi dari dua pembicara kita. Nah, silahkan Pak Yohanan dan Pak Sri. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, baik. Untuk sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Sri Kutomo di 30 menit pertama, kemudian di 15 menit kedua baru nanti bersama dengan saya, Yohanan Nugroho. Untuk itu langsung saja waktu kami persilakan ke Pak Sri Kutomo sebagai penyaji pertama. Untuk Pak Kutomo bisa langsung di mic dimulai. Baik, selamat sore, terima kasih. Ini ada sedikit perubahan ya. Tadinya saya berpikirnya adalah mengenai gangguan pendengaran ya dan penanganannya dan sebagainya, terutama begitu. Baik, dan saya mulai aja. Oke. Saya akan bagikan screen saya ya, materi saya. Baik, ini materi saya ya, sudah bisa dilihat bersama ya. Baik. Pendengaran itu memang sesuatu hal yang memang berkembang sejak kita masih di dalam kandungan ya, di dalam kandungan ibu kita. Jadi sekian 4 bulan lebih sedikit begitu, itu pendengaran itu sudah berfungsi gitu ya, meskipun apa yang kita dengar itu tidaklah sama dengan sejernih apa yang kita dengar seperti sekarang ya, karena memang kita masih terbungkus dengan lapisan-lapisan dan lain sebagainya, ada cairan-cairan di dalamnya begitu ya, terus kita terbungkus terhalang juga oleh dinding-dinding perut, dari kulit dari perut ibu kita begitu ya. Nah, tetapi si pendengaran ini dia sudah sudah berfungsi begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah faktor pendengaran, fungsi pendengaran ini itu sangat krusial sekali di dalam perkembangan kita
sehari-hari sampai kita dewasa seperti ini. Kita beranggapan bahwa kita bisa mendengar sekarang dengan baik, begitu ya. Kita bisa menikmati suara-suara di sini dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa kadang-kadang bahwa pendengaran itu bisa juga mengalami gangguan, gitu ya. Saya tidak mengatakan di dalam, terutama kalau gangguan pendengaran itu diperoleh pada saat dia masih kecil sekali atau saat bayi, begitu ya. Ada teman-teman yang mengatakan tuli dan sebagainya. Saya tidak mengatakan itu, saya mengatakannya lebih setuju dengan gangguan pendengaran, karena gangguan pendengaran kondisi-kondisinya itu bisa dikoreksi, artinya begitu ya, dengan teknologi medis yang ada sekarang. Nah, itu yang mendasari. Kemudian hal yang lebih penting lagi sebetulnya adalah kita sudah paham belum bahwa gangguan fungsi mendengar kita itu bagaimana? Pendengaran kita itu sebetulnya bagaimana? Kerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Apa yang dinamakan? Apakah kita mendengar? Ada selalu pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu ya. Kita mendengar itu sebetulnya menggunakan telinga atau menggunakan organ yang lain. Dan itu selalu saya tanyakan. Karena apa? Di dalam masyarakat kita itu selalu mengatakan bahwa dengarkan pakai telinga. Telinganya di mana sih kok nggak dengar dan lain sebagainya. Begitu ya yang sering kita pahami. Nah, itu yang banyak kita pahami. Nah, sekarang kita akan coba ya sama-sama, saya akan putarkan sedikit saja video di sini yang saya berharap dengan video ini itu akan merubah pemahaman kita selama ini. Begitu ya. Baik. Mari kita lihat sama-sama. Nanti maaf ya. Baik. Di sini ada gambar lonceng yang sedang bergoyang ya. Kemudian jalan, udara itu terus. Oke. Sampai di sini saya ingin bertanya, ketika lonceng pertama kali di sebelah kiri di sini, ini ya, di luar telinga ini bergoyang, harusnya ada bunyi atau tidak? Seharusnya begitu ya, pertanyaan saya. Nah, kalau misalnya itu kita tadi tidak mendengarkan, begitu ya, kita tidak bisa mendengarkan dan baru bisa mendengar bunyi lonceng itu di sebelah kanan ini ketika ada gambar masuk sudah ke otak, begitu ya. Sebetulnya saya kembali lagi, fungsi atau bagaimana cara kita mendengar itu apa? Ketika lonceng ini ketika lonceng ini berbunyi di luar telinga ini, kemudian dia jalan udara, karena suara itu kan adalah sebuah udara yang berjalan ya, bergetar begitu terus merambat begitu ya. Tadi di sini digambarkan ya dengan warna biru dan seterusnya, fungsi tulang pendengaran dan lain sebagainya sampai di rumah siput dan akhirnya menggetarkan outer hair cell yang ada di dalam rumah siput dan akan membagikan sinyal listrik yang naik ke batang otak dan sampai ke otak, barulah ini berbunyi kita dengar tadi. Sehingga pertanyaan yang tadi saya ajukan, kalau kita cermati lagi gambar atau video ini, kita sama-sama lihat sekali lagi ya. Loncengnya sudah harusnya berbunyi kan, itu dia bergoyang. Ada proses yang jalan. Nah, di gambar otak inilah kita bisa mendengarkan bunyi atau mengartikan bahwa itu bunyi lonceng yang barusan bunyi. Nah, pertanyaan saya yang tadi, berarti kita mendengarkan itu menggunakan telinga atau menggunakan otak? Nah, ini yang harus kita rubah ya pemahaman. Karena apa? Suara yang di sini, begitu dia bergetar atau lonceng ini bergoyang, itu sudah harusnya menimbulkan bunyi yang kita pahami, oh itu bunyi lonceng, oh itu bunyi bel, oh itu bunyi orang lewat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata prosesnya adalah demikian, dia melalui proses di sini, dan terus sampai ke otak, barulah oleh otak diterjemahkan atau diberikan label bahwa ini adalah bunyi lonceng. Ini proses kita mendengar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin sedikit agak ada sedikit gambaran begitu ya. Inilah bagian-bagian telinga. Dibagi menjadi 3 ya. Ada yang di luar, mulai dari
luar telinga atau daun telinga, liang telinga sampai ke di sini ada gendang telinga, itu external ear, gitu ya. Yang bagian tengah itu ini di bagian sini ini ada sebuah rongga ya. Kalau tadi kita lihat, misalnya saya kembali ke yang tadi, misalnya, nah di sini yang ini adalah rongga dan ini adalah telinga bagian tengah dan ini adalah telinga bagian dalam, gitu ya. Jadi mulai gendang telinga keluar ke sini ke kiri sampai liang telinga itu adalah telinga bagian luar. Yang di sini ada telinga bagian dalam, yang isinya 3 tulang pendengaran di sini ya, kita lihat sama-sama tadi bergoyang. Kemudian di sini ini yang rumah seperti rumah siput ini adalah telinga bagian dalam, gitu ya. Baik. Nah, di sini kita lihat ini gangguan bisa saja kalau di sini misalnya tertutup oleh kotoran-kotoran atau benda asing ataupun ada kalanya itu binatang-binatang itu masuk ke sini dan dia bersarang di situ. Terutama pada anak-anak ya, begitu itu banyak terjadi. Atau anak-anak sering mengorek-ngorek telinga di sini dengan mainan, ataupun kita juga sering kadang-kadang membersihkan dengan cotton bud, itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita memasukkan benda asing, misalnya cotton bud, itu kotorannya di sini akan semakin masuk, ya masuk semakin mengeras, menempel di sini. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena daun, liang telinga yang ada di sini ini, yang kita perhatikan di sini ini merah nih, itu sudah ada bulu-bulu yang halus sekali, yang dia itu fungsinya seperti sapu gitu ya, dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran itu dengan sendirinya. Kalau tidak ada masalah-masalah khusus gitu, itu sepertinya kita tidak terlalu perlu selalu membersihkan itu dan lain sebagainya. Ini bisa dinamakan conductive hearing loss, gitu ya, ada gangguan pendengaran di situ yang disebabnya karena konduksi antaran telinga. Bisa karena misalnya daun telinganya nggak ada, liang telinganya nggak ada, infeksi dan lain sebagainya, sampai dengan sobeknya gendang telinga di sini. Banyak sebabnya yang terjadi. Baik itu karena suara keras, mendadak dan lain sebagainya, kerama akustik begitu ya, yang tiba-tiba keras dan misalnya ledakan pistol atau bom atau dan lain sebagainya, bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Yang kedua di sini konduktif itu bisa juga terjadi gangguan pendengaran itu disebabkan karena di dalam ruang rongga telinga bagian tengah di sini itu terisi cairan. Kenapa terisi cairan? Kalau saya kembali lagi di sini, nah di sini ini rongga ini ada yang coklat kecil di sini. Ini adalah berhubungan nanti ke tenggorokan di sini, tenggorok. Jadi dia ini adalah namanya eustachian tube, begitu ya. Nah, ini salah satunya yang menghubungkan, memberikan udara, menyeimbangkan antara tekanan udara yang ada di luar dan tekanan udara yang di dalam. Kenapa begitu? Karena ini berupa rongga. Sehingga rongga ini harus sama tekanannya dengan yang ada di luar tubuh kita ini. Kalau tidak, itu berarti kita akan mengalami rasa sakit dan lain sebagainya. Itu yang seperti yang biasa kita alami kalau kita naik ke tempat yang dataran tinggi atau kita naik pesawat tinggi tiba-tiba terjadi telinga kita sakit. Kenapa? Karena tekanan udara di sini dan di luar tidak sama. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya. Ada sebab lain yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran di sini. Misalnya di sini terisi cairan. Misalnya apa? Ketika kita pilek, kita tidak bisa mendengarkan dengan baik begitu ya. Misalnya itu sangat bisa kita rasakan. Kenapa? Karena di sini ada cairan yang dia di sini tidak keluar melalui di sini. Dia masuk ke sini tapi tidak bisa keluar. Nah, kalau terkumpul akumulasi cairan yang banyak di sini, lama-kelamaan karena di sini tersumbat misalnya begitu ya, jadi tidak bisa keluar. Pada kasus bayi banyak, meskipun pada kasus-kasus remaja juga ada. Jalan satu-satunya jalan yang paling mudah untuk menyeimbangkan di sini dan di luar adalah merobek gendang telinga. Jadi ini dirobek. Kenapa? Karena tekanan di dalam lebih keras. Sehingga ini sobek dan keluarlah cairan-cairan yang dinamakan otitis media. Kalau di dalam bahasa Surabaya mungkin ada yang bilang, oh itu popon dan lain sebagainya, macam-macam itu adalah sebabnya salah satunya. Baik, kemudian langsung kita masuk yang ke ini telinga bagian dalam di sini, gangguan pendengaran di telinga bagian dalam ini banyak sebabnya, baik sebelum lahir maupun sesudah lahir, ya. Biasa dinamakan dengan sensory neurotic loss. Baik itu diperoleh misalnya dia saat sebelum lahir karena infeksi pada ibunya, kemudian setelah lahir itu karena banyak juga, bisa karena obat-obatan, bisa karena trauma fisik, trauma akustik misalnya, dan lain sebagainya.
kerusakan yang terjadi di sini ini tidak bisa disembuhkan sampai sekarang. Jadi yang bisa kita lakukan hanya memberikan alat bantu dengar. Ya. Kemudian neural hearing loss di sini karena syaraf biasanya syaraf 8 yang menghubungkan ini ke batang otak di sini ini terjadi gangguan. Ini pun sekarang ada teknologi yang bisa mengatasi ini. Kemudian central hearing loss itu terjadinya gangguan pada otak pemrosesan. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi menjadi gangguan untuk menyebabkan dia menjadi mengalami gangguan pendengaran. Nah, inilah klasifikasinya. Ya, ada yang dikatakan normal hearing itu minus 10 di sini sampai dengan 20 ini dikatakan normal hearing. Ada mild hearing, moderate hearing, moderate to severe, severe hearing loss, sampai dengan profound hearing loss yang di sekitar 90 desibel di sini ya, yang merah di sini. Ini yang putih ini seperti pisang ini bentuknya kita namakan biasanya adalah banana speech atau speech area, di mana kebanyakan manusia berbicara secara natural, ya, tidak berteriak dan lain sebagainya. Nah, ini kita mendengar ada di sini. Kita lihat misalnya suara A, huruf S di sini, ini F dan lain sebagainya dengan energi kekuatan suara yang sangat lemah sekali pada frekuensi yang sangat tinggi. Jadi di sini kita lihat grafik ini adalah frekuensi bunyi dari sebelah kiri 125 Hz sampai dengan 8000 Hz. Ya, jadi semakin ke kanan suara itu semakin melengking kalau di dalam piano itu di sini atau di dalam radio gampangnya begitu ya. Ini yang di sini adalah suara bass di bawah 500 di bawah 1000 sini adalah frekuensi rendah, terutama di sini adalah suara-suara bass dan di sini suara-suara treble-nya. Jadi semakin melengking. Jadi di sini adalah suara-suara kebanyakan wanita begitu ya. Di sekitar sini yang laki kebanyakan ada di sekitar sini. Kurang lebih seperti itu. Dan di sebelah kiri di sini yang ke bawah ini vertikal ini adalah kekerasan bunyi. Semakin dia ke bawah kita lihat satuannya dalam desibel itu semakin keras suara itu. Kita lihat ini. Jadi semakin keras dia semakin keras. Di sini semakin pelan semakin pelan. Ini semacam angin yang menghembus dahan-dahan pohon dan lain. Itu sangat pelan sekali suara. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang sangat sering orang melupakan. Ini saya gambarkan di sini effect of attenuation ya. Jadi gini, di sini adalah kekerasan suara, energi suara yang karena saya katakan energi karena suara itu adalah berupa gelombang ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata yang tidak ada artinya, kick the shack heart ya. Kita lihat di sini ada konsonan, vokal, konsonan, di sini konsonan, vokal dan seterusnya. Kita lihat kekuatan atau yang paling keras dari suara dari ini semua adalah yang berupa vokal. Karena apa? Mulut kita terbuka dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi sehingga lebih keras. Kita lihat itu. Saya menggambarkan bahwa ketika orang itu mengalami gangguan pendengaran sebesar 20 desibel. Saya ngomong seperti ini dengan kekerasan yang wajar begitu ya. Mungkin di tempat saya kalau diukur suara saya ini dengan sound level meter gitu sebesar 40 desibel sampai 45 desibel. Kekerasan saya ngomong ini. Nah, kalau ada orang mengalami gangguan pendengaran sebesar 20 desibel di sini, ya. Apa yang dia dengar? Kita lihat di bawah ini. Kick the shack heart, kita lihat yang di bawah ini adalah yang dia dengarkan. Kenapa? Ada perubahan-perubahan di sini. Yang tadinya dia dari K menjadi L, ini kemudian S menjadi F, ini H menjadi C, dan seterusnya di sini. Tetapi huruf vokal tetap dia masih terdengar. Kenapa? Karena saya berbicaranya sekitar 40-45 desibel di sini yang saya dengar. Yang didengar oleh pendengar dari ucapan saya. Ya. Kemudian kalau saya gambarkan lagi 30 desibel orang itu mengalami gangguan pendengaran. Kita lihat di sini. Ya, ini sudah kita lihat tahu bahwa gangguan pendengaran misalnya K berubah menjadi ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan ini terjadi semakin parah gangguan pendengaran itu, semakin yang didengar semakin hilang. Kita kadang-kadang tidak memperhatikan itu ya. Oh, nggak dengar sedikit nggak apa-apa, nanti minta tolong diulang atau lebih keras lagi. Padahal kita mengalami gangguan pendengaran. Kadang kita terlalu
tolong diulang sih dan lain sebagainya. Sering begitu, dan ini harus kita waspadai bahwa itu mungkin salah satu tandanya. Sebabnya apa? Macam-macam ya kan. Ya, baik. Nih, sekarang kita masukkan ini. Penyebabnya gangguan pendengaran yang tadi saya sampaikan, masa sebelum ini lahir, misalnya karena genetik, ini dan lain sebagainya, infeksi dan lain sebagainya. Kemudian masa setelah dia lahir atau setelah post language atau setelah perolehan bahasa begitu ya, misalnya ya jadi di sini karena misalnya virus gitu ya, obat-obatan dan lain sebagainya, seperti yang banyak dulu sekali terjadi itu adalah obat-obat malaria, kina, itu pasti dihindari kan. Karena apa? Karena dia mengalami gangguan pendengaran, akan mengalami gangguan pendengaran dan seterusnya. Antibiotik tertentu yang diberikan dengan alasan life saving gitu ya, kalau nggak diberikan orangnya meninggal. Pilihan mana yang enak? Nggak ada yang enak sebetulnya, tapi itulah risiko yang harus diambil, salah satunya bisa jadi seperti itu dan sebagainya. Misalnya kecelakaan, trauma akustik, misalnya orang yang sering seperti tentara dan sebagainya, begitu, itu sebabnya ilmu audiologi itu berkembang di negara-negara seperti di Amerika, di Kanada. Kenapa? Mereka memulainya dari para tentara-tentara mereka yang mengalami gangguan pendengaran itu. Itu demikian. Kemudian masa pada saat kelahiran, ya, prematur, berat badan lahir, ini tindakan dengan alat-alat kelahiran, misalnya alat bantu kelahiran, ini bilirubinnya ini keracunan misalnya gitu ya, oksigen yang tidak tercukupi dan lain sebagainya karena berbagai macam alasan begitu ya. Ini harus diperhatikan karena ini salah satu penyebab atau risiko tinggi mengalami gangguan pendengaran ya. Kemudian lingkungan kerja dan lain sebagainya, pemakaian headset pada usia-usia di sini ya. Kalau kita sudah remaja dan sebagainya, pemakaian headset, pemakaian headphone, pemakaian earphone dan lain sebagainya yang berlebihan, misalnya kita main ke time zone yang sebesar itu sebetulnya pemerintah sudah mempunyai standar kekerasan sebesar 100 desibel itu diperbolehkan kita kalau pekerja ya, ini ya, keselamatan kerja K3 itu hanya boleh 15 menit. Setelah itu harus istirahat. Kalau enggak, dia terus mendengarkan dengan kekerasan yang begitu. Nanti pada usianya, mungkin 30 atau 10 atau 15 tahun ke depan, dia akan mengalami gangguan pendengaran yang gradual atau sedikit demi sedikit gangguan pendengaran itu terjadi. Itu sebabnya, katakanlah misalnya petugas kepolisian dan sebagainya, di tengah jalan, dia harus memakai earmuff atau penyumbat telinga. Gitu ya. Supaya apa? Supaya telinganya tidak terganggu nanti pada usia-usia lanjutnya. Nah, kemudian ini penyebabnya banyak, bisa karena infeksi ini tadi ya. Ini ketika pada bayi sebelum lahir ya, ini ya terutama tokso dan lain sebagainya, ini tors dan sebagainya. Ini penyebab utama kebanyakan di Indonesia paling banyak itu disebabkan karena rubella. Yang kedua CMV, cytomegalovirus. Ini paling banyak sekali. Kemudian ini meningitis dan lain sebagainya, ini penyebab-penyebab yang paling banyak terjadi, kita harus aware. Kemudian kalau anak-anak itu dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya oleh tim medis dan lain sebagainya, terdapat berbagai macam pemeriksaan, akhirnya diketahui dia mengalami gangguan pendengaran begitu ya. Nah, ini adalah metode habilitasi. Kita menamakan habilitasi karena apa? Karena anak-anak yang kita tangani itu tidak direhabilitasi. Kenapa? Karena dia memang belum pernah berbahasa, sehingga dinamakan habilitasi, bukan rehabilitasi. Nah, itu ada yang menggunakan terapi bicara dengan visual ya, dengan terapi oral itu juga dengan visual, meskipun dia harus melihat bibir dan lain sebagainya. Yang kita kerjakan di Surabaya ini, di Yayasan Orga ini adalah menggunakan auditory verbal therapy. Kemudian pilihannya dengan bahasa isyarat, bahasa bibir, dan lain sebagainya, ini bisa kita lihat bersama. Kemudian komunikasi lisan dan komunikasi verbal melalui mendengar harus menggunakan alat bantu dengar yang sesuai. Ya. Alat bantu dengar atau teknologi pendengaran apa yang sesuai? Baik, ini di sebelah kiri di sini adalah hearing aid atau biasa orang menyebutnya alat bantu dengar atau alat bantu pendengar yang bersifat mengeraskan suara. Ya, jadi suara pelan ditangkap, dikeraskan. Kalau yang di sebelah kanan di sini adalah prosesornya cochlear implant. Ya, prosesor cochlear implant. Jadi cochlear implant itu bekerjanya adalah menangkap suara dan merubah
pendengaran kita yang dari tadinya akustik melalui jalur pendengaran yang tadi saya gambarkan, melalui yang telinga dan terusnya sampai ke batang otak, itu dibebas. Karena apa? Kerusakan yang terjadi adalah pada rumah siput, sehingga cochlear implant ini prosesor yang ada di luar, begitu ya. Saya lewatkan sedikit. Ini prosesor yang ada di luar di sini, ini gambarnya begini ya. Nah, prosesor yang ada di luar kita pakai di luar begini. Ini atau yang bentuk modelnya begini atau begini. Yang di dalam rumah siput ini tadi seperti yang saya gambarkan itu dimasukkan elektroda ke dalam rumah siput. Jadi kalau orang lahir itu rumah siputnya sebesar kurang lebih sekian begitu ya, 2,5 kali putaran itu sudah tumbuh dengan sempurna, tidak akan berkembang. Nah, ini dimasukin elektroda, dan yang bulu-bulu pendengaran yang rusak di sini tadi itu digantikan fungsinya oleh elektroda ini, kemudian dia nanti akan memberikan semacam sinyal listrik ke dalamnya dan akan membangkitkan organ korti yang ada di bawahnya ini untuk meneruskan sinyal itu ke batang otak dan sampai di otak untuk diartikan sebagai buah suara atau bunyi. Begitu ya. Nah, ini kita kembali di sini fungsinya alat bantu dengar tadi, cara kerjanya seperti ini ya, untuk menangkap suara, merubah menjadi suara signal ini dan sebagainya, terbagi menjadi mikrofon, amplifier, dan receiver. Kemudian fungsi utamanya kalau disingkat adalah seperti ini. Sekian banyak model alat bantu dengar ini, ada input suara masuk dan dikeraskan, kemudian outputnya menjadi lebih keras untuk bisa kita mendengar dengan baik. Fungsi utamanya kerjanya adalah demikian dengan berbagai macam teknologi digital maupun yang analog, gitu ya. Nah, ini ada alat bantu dengar yang bersifat konduksi. Masih ingat tadi gangguan pendengaran kalau yang terganggu adalah conductive hearing loss, misalnya jalur pendengarannya, gitu ya, tidak mempunyai. Di sini dicontohkan dengan tidak mempunyai daun telinga yang berbentuk sangat kecil sekali, begitu ya. Mikrosia begitu ya, sehingga tertutup yang telinganya tidak ada. Berarti dia harus pakai alat bantu dengar apa? Gitu ya. Yang dipakai adalah yang bersifat menggetarkan tulang mastoid di sini, sehingga dia akan bergetar, dari getaran itu akan diteruskan ke rumah siputnya untuk dia bisa mendengar seperti kebanyakan kita. Ya. Jadi teknologi itu sangat membantu dan sangat bermacam-macam. Ini cochlear implant tadi begitu ya, fungsinya merangsang saraf pendengaran secara langsung dan menggantikan sebagian fungsi rumah siput untuk menangkap dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa dicari di media sosial, di internet, sebanyak-banyaknya sekarang sudah tersedia dengan baik. Kemudian ini yang tadi gambaran singkatnya bahwa cochlear implant itu terbagi menjadi dua bagian, eksternal dan ini yang internal. Ya. Yang di internal bagian dalam ini memerlukan proses tindakan medis, yaitu dia harus dimasukkan melalui operasi begitu ya ke rumah siputnya. Ini seperti ini, dia akan melubangi di sini, kemudian masuk dan masuk ke rumah siput dan seterusnya. Ini akan dilakukan oleh teman-teman medis. Jadi kita semua di Yayasan Organik berkolaborasi dengan berbagai tim, baik tim itu medis dan sekolah dan lain sebagainya. Itu kita bekerja sama dengan mereka. Nah, ini gambaran yang mungkin lebih kelihatan bahwa prosesor tadi ini yang bagian luar, yang 4 ini, ini receivernya, dia masuk terus ke rumah siputnya. Ini ada sebuah elektroda yang di dalam, ditanam di dalamnya. Ini harus melalui proses operasi dan langkah panjang yang harus dilalui, gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri, bisa dicari informasinya jauh lebih detail dan lain sebagainya. Ada yang tadi saya katakan neural hearing loss. Jadi ada gangguan pendengaran di syaraf nomor 8-nya yang naik ke batang otak ini. Nah, itu kalau syarafnya ini yang terganggu, diberikanlah yang namanya bukan cochlear implant, tapi auditory brainstem implant. Jadi ini di batang otaknya akan dipasang sebuah elektroda begitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau yang tadi elektroda itu masuk di sini ke rumah siput, tapi ini masuknya ke batang otak di sini. Ya. Jadi ini semacam elektrodenya, kalau tadi berupa kecil panjang yang masuk ke sini rumah siput, kalau ini berupa patches atau semacam apa ya,
ada ukuran kecil, sangat kecil sekali, 1,5 cm kalau nggak salah, 1 cm kurang lebih, itu dibagi menjadi beberapa titik. Ini yang akan menstimulasi saraf delapannya ini untuk dia bisa mendengar. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan karena waktu saya sangat terbatas dan saya pasti paham bahwa ini waktunya habis, Pak Yu. Silahkan Pak Yu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya lebih senang dengan diskusi yang kita bisa lebih banyak mendapatkan manfaat atau informasi. Silahkan Pak Yu. Ya, terima kasih Pak Hutomo untuk sharing materinya. Boleh stop screen dulu, ganti saya. Silakan. Terima kasih Pak Sri Hutomo untuk materi yang sudah dibagikan tadi, materi yang singkat, padat. Biasanya sih kalau kita ada sesi parenting online atau parent course, sesinya Pak Sri Hutomo yang baru disampaikan tadi, biasanya minimal disampaikan dalam waktu 2 jam, gitu. Tapi tadi disampaikan dengan secara cepat, gitu ya, secara singkat dan cepat. Tapi insya Allah itu cukup mewakili dari isi materi yang biasa disampaikan oleh Pak Sri Hutomo. Nanti mungkin kalau ada yang ingin lebih lanjut bisa ditulis di kolom chat ya, Mas Arvando. Nah, berikut ganti saya akan menyampaikan materi. Saya akan share screen. Kalau tadi Pak Sri Hutomo sudah menyampaikan materi terkait dengan penyebab gangguan pendengaran, kemudian teknologi yang bisa membantu apabila ada orang yang mengalami gangguan pendengaran, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau tadi disampaikan Pak Hutomo, memang di Aurika pada dasarnya kita menangani anak-anak di bawah usia 5 tahun, begitu ya. Jadi kita menangani anak-anak memang masih di bawah usia 5 tahun. Dan memang usia-usia emas itulah yang usia paling efektif. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah bisa kelihatan materinya? Sudah, Pak Yu. Belum kelihatan? Sudah, Pak Yu. Oh, sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi, pasti akan muncul pertanyaan, apakah bisa juga kedua alat itu digunakan untuk orang yang kemudian mengalami gangguan pendengarannya setelah usia dewasa? Ya, jawabnya tentu saja bisa, gitu ya, bisa, sangat bisa. Dan mungkin hasilnya akan berbeda dengan kalau anak-anak yang mengalaminya mulai dari balita atau mulai dari anak-anak, gitu ya. Kalau mereka yang sudah dewasa kemudian mereka mengalami gangguan pendengaran, mereka menggunakan alat ini. Nah, ketika mereka menggunakan, secara otomatis karena mereka sudah ada memori di dalam otaknya tentang bahasa maupun komunikasi, maka akan lebih mudah untuk kemudian mendengar. Tapi berbeda dengan anak-anak, karena mereka belum ada memori terhadap bahasa maupun berbicara, sehingga mereka perlu yang namanya habilitasi. Nah, habilitasi yang kebetulan di Yayasan Aurika terapkan adalah metode auditory verbal therapy, ya. Jadi mendengar dan berbicara. Nah, sebelum saya memasukkan materi, saya ingin share beberapa dua anak yang cukup berhasil melewati masa habilitasi dan kemudian saat ini mereka sudah mampu berbicara dan berkomunikasi dua arah dengan sangat baik dengan orang lain. Kalau mungkin tidak melihat menggunakan alat gitu, orang tidak akan berpikir bahwa oh, si ini anak gangguan pendengaran. Yuk kita lihat ya video berikut. Hi, Assalamualaikum. My name is Asila. I'm 19 years old. I graduated from Abu Hurairah boarding school almost a year ago. Dulu, waktu usia saya 6 bulan, mungkin sekitar sampai 3 tahun,
Saya terapi di Aurika. Saya tinggal di Madura. Jadi dulu dari Madura ke Surabaya masih pakai kapal karena belum ada jembatan Suramadu. Jadi cukup lama. Saya terima kasih sama orang tua, mama sama abi yang sudah berjuang untuk membesarkan saya sampai saya ada di titik seperti ini. Semoga kedepannya Aurika bisa dikenal luas oleh orang-orang banyak dan bisa membantu banyak orang yang terlahir seperti saya. Pak, mohon maaf videonya nggak muncul. Oh, videonya nggak muncul. Oke, sebentar. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Nah, sudah Pak. Sudah ya, oke, saya ulang lagi ya. My name is Hasila. I'm 19 years old. I graduated from Agurairo boarding school almost a year ago. Dulu, waktu usia saya 6 bulan, mungkin sekitar sampai 3 tahun, saya terapi di Aurika. Saya tinggal di Madura. Jadi dulu dari Madura ke Surabaya masih pakai kapal karena belum ada jembatan Suramadu. Jadi cukup lama. Saya terima kasih sama orang tua, mama sama abi yang sudah berjuang untuk membesarkan saya sampai saya ada di titik seperti ini. Semoga kedepannya Aurika bisa dikenal luas oleh orang-orang banyak dan bisa membantu banyak orang yang terlahir seperti saya. Assalamualaikum. Nama saya Umar. Selamat ulang tahun Aurika yang ke-17 tahun. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk terapi AVT dari umur saya 2 tahun. Dan saya sekarang sudah kelas 1 SMA di SMA IT Nur Hidayah di Surakarta atau Solo. Kapan ya kira-kira sampai ke Aurika lagi? Ya, jadi Asila itu menggunakan cochlear implant, gitu ya. Kalau Umar menggunakan ABD atau alat bantu dengar biasa saja, karena memang kalau Asila itu profound, kalau Umar masih ada di bawah 90 desibel, gitu ya. Sehingga dengan menggunakan ABD saja masih sudah mencukupi untuk membantu dia mendengar dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apa sih sebetulnya FET itu, gitu ya? Kalau kita berbicara apa itu FET, menurut Sprendo dari Medel tahun 2017, bahwa FET ini adalah sebuah metode, gitu ya, menggabungkan antara teknologi pendengaran secara optimal, kemudian memberikan pembelajaran untuk mendengar sejak anak usia dini, dan yang ketiga adalah habilitasi keluarga. Jadi FET ini merupakan gabungan dari 3 hal ini, jadi antara teknologi, pembelajaran yang distimulasi yang diberikan sejak dini pada anak, dan habilitasi oleh keluarga. Karena ketiganya ini memang harus menjadi sebuah kesatuan, gitu ya, untuk nantinya FET itu bisa membantu anak untuk terhabilitasi sampai bisa mendengar kemudian berbicara dengan baik seperti yang tadi dialami oleh Azila maupun oleh Umar dan anak-anak lain yang pernah belajar di Yayasan Aurika khususnya. Nah, apa sih aspek yang dikembangkan, gitu ya? Aspek perkembangan yang dikembangkan melalui metode auditory verbal therapy di sini, yaitu ada 7 aspek. Yang pertama adalah fisik motorik, kemudian kognisinya, bahasanya, berbicaranya, literasinya, sosial emosinya, dan komunikasi. Kalau kita berpikir, loh, yang jadi masalah tadi kan anak-anak mengalami gangguan mendengar. Kenapa harus semuanya dikembangkan, gitu ya? Ke-7 aspek ini harus dikembangkan. Ya, karena ke-7 aspek ini merupakan sebuah kolaborasi yang pada akhirnya akan mendukung anak untuk bisa mendengar dan berbicara serta berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih, wah, anak saya sudah usia 3 tahun, kemudian baru saya sadari bahwa anak saya ada gangguan pendengaran, kemudian
saya terapikan FET, tapi saya ingin mengejar bahasa dan berbicaranya saja. Tidak bisa demikian, gitu ya, karena pasti kalau mau dibilang bisa enggak pada nantinya anak bisa mendengar dan berbicara, bisa saja. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa dalam diri anak ada 5 aspek yang lain yang harus dikembangkan. Jangan sampai karena hanya kita mengejar berbahasa dan berbicaranya saja, kemudian kita lupa mengembangkan fisik motoriknya, atau lupa mengembangkan kognisinya, atau sosial emosinya juga. Nah, hal ini yang pada akhirnya kemudian membuat perkembangan berbicara dan berbahasa anak juga menjadi lebih lambat. Apalagi dengan meninggalkan literasi, begitu ya. Nah, karena literasi ini sangat mendukung. Jadi sebetulnya literasi tidak hanya pada anak gangguan pendengaran saja, pada semua anak literasi ini sangat penting, gitu. Karena dengan semakin banyak membaca, semakin banyak mengamati sesuatu dari buku, itu mereka akan bisa mendapatkan banyak input kosakata yang pada akhirnya akan membuat mereka untuk bisa memiliki bahan dalam berbahasa ataupun berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Makanya dalam metode FET tidak bisa hanya salah satu yang dipilih yang dikembangkan, tapi ketujuh-tujuhnya di sini merupakan sebuah kolaborasi aspek perkembangan yang harus semua dikembangkan secara merata, tanpa ada yang dipilih-pilih mana yang harus dikembangkan lebih dahulu, tapi semua harus dikembangkan secara bersama-sama. Nah, apa sih sebetulnya konsep utama dari FET? Masih menurut Frendo, bahwa konsep utama dari FET itu di awal dengan mendengar, kemudian menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, kemudian melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas yang terkait dengan apa yang kita pelajari untuk anak-anak kita. Nah, hukumnya wajib. Semua anggota keluarga harus berbicara dan banyak berbicara pada anak-anak yang sedang mengikuti terapi auditori verbal, gitu ya. Jadi kenapa hukumnya wajib? Karena memang kita harus banyak berbicara pada mereka sehingga akan semakin banyak input apa yang mereka dengar, gitu ya. Nah, kita ibaratkan pada anak normal di usia 36 bulan, gitu ya. Anak akan bisa memproduksi sekitar 1116 itu apabila anak dalam 1 jam itu mendengarkan sekitar 2000 kata. Ya. Anak akan bisa memproduksi sekitar 700 sampai dengan 769 kata apabila anak itu mendengar 1200 kata per jam. Atau anak mampu memproduksi 525 kata apabila anak normal itu mendengar 600 kata per jam. Jadi ini pada anak normal. Pada anak normal itu untuk dia bisa kemudian memahami banyak kata, kemudian bisa memproduksi menjadi kemudian dia berbicara pada usia 36 tahun, itu anak normal saja membutuhkan untuk dia bisa memiliki perbendaharaan kata 1116 kata, itu orang tuanya atau sekelilingnya minimal itu mengucapkan kata, berbicara dengan si anak itu sekitar 200 kata per jam. Kadang kita berpikir mungkin enggak ya kita 200 kata per jam, 2000 kata per jam. Sangat mungkin ya, saya ngobrol begini aja dalam waktu 1 jam kalau dihitung sudah lebih dari 2000 kata. Itu artinya dengan intens kita berbicara dengan anak itu pasti akan terlewatkan. Jadi jangan berpikir bahwa 200 kata per jam itu adalah sesuatu yang berat. Tapi dengan semakin banyak kita berkomunikasi dengan anak, berbicara dengan anak, maka yang 200 atau 1200 atau 600 kata per jam ini akan bisa terlewati dengan mudah, gitu ya. Itu kalau kita mau. Nah, tapi hal yang kita perlu pahami itu tadi untuk anak normal. Untuk anak normal saja, untuk bisa memproduksi sekitar 1116 kata, itu dia perlu mendengar kata sebanyak 2000 kata per jam. Sementara untuk anak gangguan pendengaran, mereka membutuhkan 2 sampai 3 kali lipatnya.
Ya, jadi kalau untuk bisa anak memproduksi 1116 kata, berarti untuk anak gangguan pendengaran butuh sekitar mereka mendengar 4.000 kata per jam atau bahkan sampai 6.000 kata per jam. Kenapa? Ya, seperti yang disampaikan Pak Sri Kutomo tadi gitu ya, karena ada proses mendengar dari alat yang tidak akan bisa sama dengan proses mendengar yang kita gunakan oleh telinga kita langsung. Secara spesifik mudahnya adalah begini. Kalau kita menggunakan komputer, kemudian kita menyambungkannya dengan WiFi, dibandingkan dengan yang menyambungkan dengan kabel, kira-kira hasilnya akan lebih baik yang mana? Pasti yang lebih baik dengan menggunakan kabel dibanding dengan yang menggunakan WiFi. Kenapa? Karena menggunakan WiFi masih ada gangguan dari udara, dari tekanan ruangan dan lain sebagainya. Sama dengan ketika anak-anak ini menggunakan alat, gitu ya. Sesempurna pun alat itu tidak akan bisa mengalahkan ciptaan Allah atau Tuhan pada alat yang alat pendengaran yang kita punya. Jadi itu sifatnya hanya menggantikan, membantu kita untuk bisa mendengar lebih baik. Itulah kenapa keluarga harus semua berbicara. Jadi tidak bisa hanya si bapak atau si ibu saja berbicara, sementara anak-anak yang atau keluarga yang lain, misalnya si kakek, si nenek boleh berisyarat. Tidak boleh. Kalau mereka sudah mengambil keputusan untuk mengambil terapi EVT, maka semua keluarga harus bersepakat bahwa mereka harus berbicara. Karena dengan mereka semua berbicara, maka target 200 sampai dengan 2.000 sampai dengan 6.000 kata per jam ini akan bisa terpenuhi, begitu ya. Nah, lanjut. Tahap dari EVT sendiri, ketika anak mau mulai belajar auditory verbal, mereka diawali dengan menyadari bahwa ada bunyi, ya, sadar bunyi. Bisa dengan menggunakan suara kelinting-kelinting gitu ya, atau suara tabuhan rebana, atau suara musik-musik yang kita perdengarkan ketika anak sudah dipasangkan alat bantu dengar atau dipasangkan implan. Kita berikan rangsangan itu sebagai rangsangan awal untuk kemudian anak memahami bahwa oh, ini ada bunyi yang bisa saya dengar sekarang dengan menggunakan alat ini, sehingga dengan mereka sadar bunyi, mereka akan kemudian tumbuh keinginan untuk selalu ingin mendengar bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya, dan baru kemudian kita masuk tahap berikutnya, ada diskriminasi, kemudian ada tahap identifikasi, ada tahap auditory memory, dan ada tahap berikutnya yang paling kompleks, yaitu yang namanya tahap komprehensif. Tapi mohon maaf karena waktu saya tidak bisa jelaskan terlalu berpanjang lebar di sini ya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan? Secara intrinsik yang mempengaruhi yang pertama adalah usia saat diidentifikasi dan diintervensi. Jadi semakin dini usianya, maka hasil keberhasilan dari terapi ini akan menjadi lebih baik. Seperti yang dialami oleh Asila tadi ya. Kalau kita nggak menyatakan Asila tadi mengalami gangguan pendengaran, dengan dia berkerudung, pasti kita berpikir bahwa Asila tidak ada gangguan pendengaran, gitu ya. Gangguan pendengarannya, kemudian penyebab gangguan pendengarannya, kecerdasan nonverbalnya, dan hambatan-hambatan lainnya. Nah, 5 hal ini sangat mempengaruhi faktor keberhasilan secara intrinsik dari anak untuk mereka mengikuti terapi auditory verbal. Terutama adalah keinginan anak, gitu ya, keinginan anak untuk bisa berkomunikasi. Ini juga sangat berpengaruh. Karena pada anak-anak tertentu ada yang sudah dipasangkan alat, tapi karena mereka tidak punya keinginan untuk berkomunikasi, mereka lebih nyaman menggunakan isyarat. Ya, meskipun mereka mengikuti terapi habilitasi EVT, mereka tidak akan juga berkembang, gitu ya. Nah, secara intrinsiknya apa yang akan mempengaruhi keberhasilan? Yaitu alat bantu dengar atau ABD atau CI yang dipakai sudah benar-benar mensupport enggak, sesuai tidak dengan desibel yang tersisa pada anak. Kemudian habilitasinya sendiri apakah sudah dilaksanakan secara baik, secara kontinu, baik di terapi maupun di rumah.
perilakunya, fokusnya, perhatiannya. Karena untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, mereka ketika menggunakan alat, maka tidak serta-merta apa yang mereka dengar dari alat itu mereka bisa pahami. Mereka harus benar-benar bisa fokus dan memperhatikan untuk memahami apa yang mereka dengar. Tidak seperti kita, gitu ya. Dinamika keluarganya, kemudian berbagai bahasa yang digunakan. Nah, tentunya ada beragam hasil, ya, ada beragam hasil setelah anak melewati terapi auditori verbal. Ya, ada yang pertama ada bahasa lisan setara dengan anak-anak sebaya yang tidak mengalami gangguan pendengaran seperti Asila tadi. Kemampuan bahasa lisan yang meningkat, ya, bahasa lisan setara dengan usia dengarnya. Jadi kalau usia dia baru pakai alat itu di usia 2 tahun, maka bahasa lisannya bisa setara dengan anak usia 2 tahun, gitu ya. Membantu membaca gerak bibir dan literasi, kesadaran terhadap bunyi lingkungan, dan yang terakhir bisa jadi meskipun sudah pasang alat, sudah menggunakan ABD atau CI, tidak ada perubahan apapun. Ya, jadi itu ragam keberhasilan daripada FET. Nah, tentunya ini tadi sangat singkat dan bekerja dengan waktu, gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang ingin belajar lebih lanjut tentang auditory verbal therapy, Yayasan Aurika membuka kelas online untuk angkatan yang kelima di tahun 2002 nanti. Pendaftaran sudah dibuka gitu hingga nanti bulan Januari, dan kelas akan dimulai nanti di 10 Januari. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu yang mungkin atau teman-teman yang tertarik untuk belajar auditory verbal terapi, Yayasan Aurika membuka kelas FET online untuk angkatan yang kelima di tahun 2022 ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau hanya kupasan luar saja yang bisa kita sampaikan karena mengingat waktu yang hanya sekitar 45 menit yang diberikan kepada kami. Untuk itu waktu kami kembalikan ke moderator. Saya persilahkan. Terima kasih dari dua pembicara kita, Pak Yohanan dan Pak Sri. Nah, gimana materi Yayasan Aurika? Pasti seru banget ya, sama bermanfaat banget. Nah, pasti banyak banget teman-teman ini yang pengen nanya kepada dua pembicara kita. Nah, oleh karena itu kita buka Q&A pada kesempatan ini. Silahkan bertanya teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak mau ngomong lewat chat juga nggak apa-apa kok. Nah, ini ada yang tanya Pak. Saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Apakah sering membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau alat membersihkan telinga lainnya aman? Soalnya saya pernah mendengar kalau membersihkan telinga terlalu sering menggunakan alat-alat membersihkan telinga dengan cara mencungkil, kemungkinan dalam telinga kita bisa terinfeksi. Nah, itu pertanyaan. Pak Gutomo mungkin bisa membantu menjawab. Baik, langsung saya jawab atau gimana ini? Langsung saya jawab ya. Jawab dulu aja Pak. Oke, baik. Sebentar, ini tadi dari siapa tadi? Kiral Leano. Oke, baik. Jadi intinya adalah ketika kita membersihkan telinga, itu kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa merasakan. Tapi kita tidak bisa tahu sampai sekarang. Coba deh saya tanya, siapa yang bisa tahu seberapa panjang liang telinga kita? Ada yang bisa bantu saya nggak? Seberapa panjang liang telinga kita masing-masing? Nggak ada yang tahu kan pasti kita. Padahal liang telinga kita ini kita sudah punya. Kalau saya misalnya, saya sekarang sudah 50 tahun lebih begitu ya. Saya sampai 50 tahun sekarang lebih ini, saya belum pernah mengukur panjangnya liang telinga saya. Nah, ketika saya memasukkan cotton bud, begitu ya, seberapa dalam? Saya hanya akan merasakan pelan, begitu ya. Tapi yang terjadi adalah bahwa cotton bud ketika dimasukkan, itu kan dia semakin mendorong kotoran itu ke dalam. Gimana cara kita membersihkan? Nah, ini yang terjadi masalah sering terjadi itu ada di sini.
Sehingga biasanya kita itu lupa bahwa di dalam liang telinga itu tadi ya, kita itu sudah ada semacam bulu atau sapu ya gitu kalau kita bilang ya. Itu fungsinya mengeluarkan kotoran-kotoran sebetulnya. Belum lagi kalau kita mandi ya, terkena apa namanya shampoo dan lain sebagainya masuk ke dalam, itu mereka akan lunak. Dan itu lebih mudah keluar. Sehingga kita tidak perlu sebetulnya sering sekali ataupun sering begitu ya, atau katakanlah coba deh gini, kalau kepingin melakukan eksperimen sendiri ya, coba aja seminggu tidak dibersihkan, kan pasti nggak apa-apa. 1 bulan deh nggak dibersihkan, kan pasti nggak apa-apa. Karena memang Tuhan itu menciptakan dengan mekanisme yang sudah ada, itu bagus. Kecuali ada penyimpangan-penyimpangan tertentu, misalnya pada anak kasus yang menggunakan alat bantu dengar ya. Nah, pemakaiannya ini kan harus menggunakan yang istilahnya atau namanya earbud sumbat telinga. Jadi dia disumbat, nah berarti ini kan sudah ada modifikasi begitu ya. Nah ini perlu diperhatikan. Karena apa? Liang telinga itu kalau kita terbuka kan dia terkena udara. Tapi kalau dia ditutup begini berarti akan terjadi kelembapan tertentu di dalam sehingga akan menjadikan pertumbuhan kotoran-kotoran atau jamur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu diantisipasi. Tapi kalau kita selama tidak ada modifikasi atau kasus-kasus tertentu, itu sebetulnya tidak terlalu diperlukan. Sebetulnya begitu. Itu yang terjadi karena kata empat itu sebetulnya kalau kita amati betul, kita memasukkan benda asing sebetulnya. Apa bedanya dengan anak kecil itu yang biasanya dia ketika menulis pakai pensil mengorek-ngorek telinga. Apa bedanya? Sama kan sebetulnya. Nah inilah kalau tadi dikatakan dalam pertanyaannya ada infeksi dan lain-lain. Bisa juga terjadi. Ini yang sebetulnya perlu dihindari kalau saya ya. Perlu dihindari. Kita bisa kalau memang terjadi kasus-kasus tertentu, kejadian-kejadian tertentu, lebih baik kita minta tolong teman-teman medis itu, mereka pasti akan lebih bagus. Mereka lebih terlatih di bidang itu. Jadi menghindari ya. Karena apa? Kalau ternyata kita masukkannya pelan-pelan begini, terus ada sesuatu hal yang terjadi, dikagetin teman ternyata kedorong dalam dan menyobek gendang telinga. Bisa saja itu terjadi. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan ya, tidak hanya membersihkan, maksudnya membersihkan, tetapi ternyata bisa juga ketinggalan, kapasnya tertinggal di dalam dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi intinya kebersihan. Ya, kita mandi itu sudah bersih, selesai sudah sebetulnya. Mungkin itu jawabannya terjawab nggak ya kira-kira? Mungkin sudah terjawab, Pak. Ya, baik. Nah, ini ada lagi dari Melinda, Pak. Nah, pakai baiknya untuk membersihkan telinga, pakai apa, Pak? Obat yang ditetes aman tidak? Membersihkan kenapa? Kalau tidak ada masalah, itu kita mandi, kita cuci rambut, kena shampoo, kena sabun, itu sebetulnya mereka sudah lunak kotoran-kotoran itu. Kalau kita mau membersihkan pakai kata empat, itu hanya di luarnya saja, tidak sampai masuk ke dalam sebetulnya itu. Dan itu sudah selesai sudah. Kecuali kalau gangguan ada apa istilahnya earwax gitu ya, atau apa itu namanya, kotoran telinga itu yang mengeras gitu ya. Nah kalau dia mengeras memang harus diberikan semacam ada yang pakai obat tetes dan lain sebagainya begitu ya. Nah itu harusnya akan lebih baik kalau yang mengerjakan adalah teman-teman medis. Karena nanti apa? Setelah dia ditetesi lunak itu, dia akan kalau istilahnya dispul gitu ya, atau disemprot dengan air, nanti dikeluarkan pelan-pelan. Kalau mengeras ya. Tapi kalau enggak perlu sebetulnya. Kita sudah bersih sebetulnya. Karena ada itu mekanisme yang diciptakan Tuhan, tidak perlu diintervensi sudah. Itu alamiah sekali sudah, dan itu berfungsi
selama dia tidak terjadi kelainan-kelainan, itu semua berfungsi dengan sendirinya. Itu demikian. Nah, Pak, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, Pak. Dari Batam AURF. Terlepas dari Gang Dengar dan bertanya tentang kasus Ibu Risma yang baru terjadi mengenai dipaksa bicara. Bagaimana kita harusnya merespon berita tersebut, terutama bagi saya sebagai terapis yang mengajar anak TR, karena itu berhubungan dengan respon anak. Terima kasih. Baik, ini saya atau Pak Yukaran? Ya, monggo Pak Omo aja deh. Saya. Baik. Iya. Pada prinsipnya kalau saya, ya ini saya baru bicara di sini ya. Sebelumnya saya belum pernah menyatakan itu. Bu Risma itu sudah lama sekali dia dan tahu dengan apa yang kita kerjakan di Surabaya. Jadi beliau tahu bahwa gangguan pendengaran itu bisa ditangani dengan baik menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang sesuai. Dia tahu karena dia sudah bekerja sama dengan kita sudah sejak tahun berapa itu? 12 atau 13 saya lupa. 2012. 2012 ya. 2012. Dia sudah paham bahwa ada teknologi yang bisa membantu. Dan itu dari sisi, kalau saya saya menyikapi dari sisi keuangan pemerintah itu akan jauh lebih murah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena mereka akhirnya bisa berintegrasi dengan masyarakat yang ada, berbahasa dan lain sebagainya, gini dan lain sebagainya. Kemudian mereka mempunyai lapangan kerja yang lebih luas gitu ya, pergaulan yang lebih luas dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah ada research-nya, sudah ada studinya. Saya punya bukunya sebetulnya itu. Ya, cuman di dalam menyampaikan itu ada apa ya, kalau saya bilang ada tempatnya. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa bahasa isyarat itu tidak bagus, jelek, tidak. Itu baik pada tempatnya masing-masing. Gitu ya. Kita melatih anak-anak ini untuk berkomunikasi secara verbal. Tetapi pada saat mereka nanti sudah paham dan bahasa lisan itu menjadi kebiasaan sehari-hari hidup mereka, gitu ya. Ya seperti kita berkomunikasi begini, mereka tentunya juga harus sudah mulai mempelajari bahasa yang lain. Gitu. Jadi bahasa isyarat juga harus mereka pelajari karena mereka akan berbaur dengan masyarakat yang luas. Tetapi kalau kita balik pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran terutama sejak kecil sejak dini, diajarkan bahasa isyarat sejak dini pula, saya yakin bahwa anak itu akan kesulitan untuk belajar bahasa lisan. Tetapi kalau itu dibalik kembali, bahwa sejak kecil dia belajar bahasa lisan, kemudian nanti besar dia belajar bahasa isyarat, semua akan berjalan dengan baik. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita coba analisa sama-sama. Ada enggak anak-anak yang menggunakan bahasa isyarat sejak kecil berbahasa dengan baik? Kalau kita teliti, cari deh statistiknya di mana-mana di internet banyak dan sebagainya. Itu sangat jarang sekali dan hampir sulit sekali ditemukan. Tetapi ketika dia sudah menggunakan bahasa lisan dengan baik, mereka mempelajari bahasa isyarat pada usia-usia selanjutnya, itu akan menjadi lebih mudah. Buktinya apa? Saya buktikan satu bukti saja yang mungkin kita harusnya sudah paham dengan kondisi. Karena ini kan proses belajar ya sebetulnya. Sekarang ini banyak sekali masyarakat, baik itu dokter, baik itu kalangan medis, baik itu dari kalangan misalnya para pengacara-pengacara, dari kalangan artis, dari kalangan kepolisian, TNI, dan lain sebagainya, yang mereka belajar bahasa isyarat. Bisa nggak mereka? Bisa, karena mereka dituntut oleh pekerjaan mereka. Tapi kalau itu dibalik,
pada saat anak-anak ini sudah belajar bahasa isyarat, kemudian besar itu dia dituntut pekerjaan atau dan lain sebagainya untuk bahasa lisan, saya yakin-yakinnya mereka tidak akan pernah bisa bagus. Kenapa? Karena itu lagi fungsi otak. Ini yang sangat berbeda. Fungsi belajar, fungsi kognisi yang harus diberikan pada saat dia kecil. Karena bahasa verbal itu sangat kompleks sekali ya. Kita berbicara misalnya, kamu dari mana? Dengan saya ngomongnya, kamu dari mana? Sama nggak artinya? Pasti tidak. Itu hanya intonasinya saja. Sehingga inilah yang membuat kesulitan mereka akan belajar lagi. Tetapi dari situ itu jangan lupa pada saat kita bayi, ketika diberikan stimulasi suara, otak kita itu jauh lebih banyak yang terstimulasi daripada kalau itu stimulasi diberikan melalui visual. Coba deh nanti di search ya, cari brain development gitu ya. Itu sekarang negara-negara maju itu risetnya sudah ke arah sana. Mereka punya alat yang namanya apa? Saya agak lupa, magnetoencephalografi. Jadi bayi itu bisa didudukkan di dalam ruangan alatnya yang besar itu, dia dikasih stimulasi, langsung pula bisa dilihat yang terstimulasi, yang sedang bekerja itu syaraf di otak itu apa saja. Itu sekarang mereka sudah punya seperti itu. Risetnya sudah ada dan itu sudah berjalan. Nah, itu sebabnya kalau saya katakan, saya tidak ngomong Boris masalah atau tidak dan lain sebagainya ya. Hanya saja kalau saya berikan bekalnya dia untuk lisan dulu, kemudian dia akan belajar bahasa isyarat di kemudian hari. Itu sangat membantu dan itu sangat-sangat memungkinkan. Jangan dibalik. Kalau dibalik bahasa visual dulu, kemudian dia baru belajar bahasa mendengar atau bahasa lisan, tidak akan pernah bisa. Bisa dicari itu buahnya. Saya nggak bisa menampilkan statistiknya di sini ya, karena memang waktunya dan ini agak apa namanya memang pertanyaannya yang ya kasus yang terjadi sekarang. Jadi saya tidak menyiapkan itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya apa namanya saya sampaikan ya. Kalau saya tetap akan mengajarkan anak-anak itu untuk mendengar dan berbicara, kemudian dia akan menggunakan bahasa visual atau bahasa sign language-nya mereka, terserah usia berapapun. Sama kasusnya kalau Ibu pengen tahu apa namanya saya bilang artis begitu ya, itu yang getol sekali menyuarakan bahasa isyarat kemana-mana gitu ya. Si siapa namanya anaknya Dewi Yul itu saya lupa itu. Surya Saputra. Yang laki itu Surya itu. Dia apa namanya memasyarakatkan bahasa isyaratnya. Padahal dia belajar sebelumnya juga belajar bahasa lisan. Dan itu yang terjadi. Coba deh dicek di mana-mana. Coba deh dicek di siapa namanya ibunya sendiri. Dulu dia ngajarinya gimana. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Sehingga kalau saya berikan yang memang bisa. Jauh. Itu secara pribadi ya. Saya tidak mengatakan bahasa isyarat itu kurang bagus, jelek. Tidak. Itu ada pada tempatnya dan dia akan bagus di masing-masing tempatnya. Itu yang sebetulnya harus kita pahami dan tidak ada yang ini menurut saya secara pribadi tidak boleh ada orang yang mengatakan meskipun dia dari kalangan anak-anak gangguan pendengaran atau mereka menamakan tuli begitu ya, bahwa anak gangguan pendengaran, anak tuli itu harusnya menggunakan bahasa tuli. Tidak, saya tidak sebetulnya tidak boleh begitu. Karena itu ada pilihan keluarga. Pemerintah pun sampai sekarang tidak mempunyai peraturan untuk itu. Bahwa kemana anak harus diajari bahasa lisan ataupun kemudian atau salah satunya bahasa visual atau bahasa isyarat. Sampai sekarang pemerintah nggak bisa. Saya ingin tahu ada peraturan begitu nggak? Kalau pemerintah pun tidak bisa memberikan itu, kok ada masyarakat yang menyalahkan ini? Ini kan sudah sesuatu hal yang ya kalau saya bilang bukan pada tempatnya. Itu kalau saya demikian. Semoga tidak menambah kekacauan ya Bu ya jawaban saya.
Nah, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, karena waktu yang sudah sangat mepet dan sudah telat banget, mungkin kita sampai ke akhir sesi ya, sesi dokumentasi. Nah, ayo yang bisa on cam, tolong on cam dong. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Ayo Mas Steven, silahkan di screenshot. Jadi saya ada satu layar aja ya. Jadi saya langsung lakukan screenshot. Oke. 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Nah, akhirnya selesai juga. Bermanfaat banget nih dari National Rica. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta dan sama narasumber kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk seminar ini. Terima kasih semua. Boleh live kok, sudah. Terima kasih Bapak Yohanan dan Pak Sri. Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Semoga ada gunanya. Saya izin live ya. Amin. Terima Iya kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sore. Thank you guys. Oke.